Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Saya Nur Husnul Hatimah sebagai moderator dan teman-teman saya Mega Krisdayani, Nurliana, Rida Wahyuni, Rizwandi, dan Irwati Pusparombe sebagai pemateri dalam kelompok kami. Selanjutnya kami akan memaparkan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, serta teori konstruktivisme di dalam kelas. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di kelas tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar peserta didik mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Pemberian stimulus ini harus berulang sehingga terjadi pembiasaan pada peserta didik. Dalam penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran di kelas, guru perlu fokus pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan seperti memberikan mereka waktu untuk bertanya dan memberikan kesempatan untuk mengemukakan ide atau pendapatnya. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas adalah dengan mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Dengan menghargai gagasan peserta didik, berarti guru telah membantu peserta didik untuk menemukan intelektual mereka. Kemudian kami akan memberikan penjelasan tentang model-model pembelajaran apa saja yang sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Baik, selanjutnya model pembelajaran yang terbentuk dari teori konstruktivisme. Pembelajaran dengan teori konstruktivisme merupakan model pembelajaran yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan sendiri pengetahuannya. Dan salah satu model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme adalah pendekatan contextual teaching learning. CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pembelajaran di kelas, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Selanjutnya, untuk merangsang peserta didik menjadi lebih respon dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata sehingga memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka diperlukan beberapa strategi pembelajaran yang relevan dengan model CTL. Di antaranya yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Jadi sebelum memulai proses pembelajaran di kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik diminta untuk mencatat atau menyebutkan secara langsung fenomena tersebut. Setelah itu, tugas guru adalah merangsang peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah tersebut, dan selanjutnya mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan perspektif yang berbeda di antara mereka. Kemudian yang kedua, memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh pengalaman belajar. Jadi, guru harus memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan peserta didik, antara lain di sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Penugasan yang diberikan oleh guru dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar di luar kelas. Misalnya, peserta didik keluar dari ruang kelas dan berinteraksi langsung untuk melakukan wawancara. Peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang sedang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga, membuat aktivitas kelompok. Aktivitas belajar kelompok dapat memperluas perspektif serta membangun kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat, membuat aktivitas belajar mandiri. Peserta didik dituntut untuk mampu mencari, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan sedikit atau bahkan tanpa bantuan guru. Supaya dapat melakukannya, peserta didik harus lebih diperhatikan bagaimana mereka memproses informasi, menerapkan strategi pemecahan masalah, dan menggunakan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Kemudian yang kelima, membuat aktivitas belajar dengan kerjasama dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan satu instansi atau pekerjaan tertentu untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik.
Kemudian yang keenam, menerapkan penilaian autentik. Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian autentik dapat membantu peserta didik untuk menerapkan informasi akademik dan kecakapan yang telah diperoleh dari situasi nyata untuk tujuan tertentu. Penilaian autentik memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama proses pembelajaran. Adapun bentuk-bentuk penilaian dapat digunakan oleh guru adalah portofolio, tugas kelompok, demonstrasi, dan laporan tertulis. Kemudian kami akan memberikan cara meningkatkan motivasi para siswa di dalam kelas pada 4 kasus yang berbeda. Silahkan menyimak penjelasan dari teman-teman kelompok kami. Kasus yang pertama yaitu Tania, berusia 7 tahun, memiliki kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk kasus tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Di antaranya yang pertama yaitu guru harus melakukan pendekatan yang baik dan berdiskusi secara personal kepada Tania, di mana dalam hal ini memberikan motivasi kepada Tania untuk jangan pernah menyerah dan selalu mencoba hal-hal yang baru. Yang kedua yaitu membuat pembelajaran semenarik mungkin kepada Tania. Misalnya menerapkan pembelajaran sambil bermain yang digemari Tania, sehingga memberikan kesempatan bagi Tania untuk berdiskusi sesuai dengan fase perkembangannya. Yang ketiga yaitu menceritakan kisah-kisah orang yang sukses, sehingga Tania memiliki semangat yang tinggi untuk sukses. Kasus selanjutnya adalah Samuel, berusia 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk kasus tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, diantaranya yang pertama yaitu menanamkan growth mindset kepada Samuel bahwa jangan pernah takut untuk gagal, karena ada pelajaran dalam kegagalan tersebut. Oleh karena itu, jika gagal maka bangkit dan coba lagi. Yang kedua yaitu menanamkan kepada Samuel bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang ketiga yaitu memberitahu kepada Samuel bahwa dunia ini bagai roda yang berputar. Terkadang kita berada di atas dan terkadang kita berada di bawah. Yang keempat yaitu menceritakan cerita-cerita inspiratif berupa kisah-kisah tokoh sukses yang pernah mengalami kegagalan sebelumnya, sehingga dapat membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Cara memotivasi Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka, yaitu teman-temannya, adalah yang pertama, memberikan pandangan kepada Sandra bahwa setiap orang punya potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, mengajarkan untuk saling mendukung satu sama lain dan tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain. Yang ketiga, menanamkan sikap saling menghargai dan tidak boleh sombong dengan kemampuan yang dimiliki. Cara memotivasi Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya dan orang tuanya sudah tidak bisa dihubungi lagi, adalah yang pertama, melakukan pendekatan yang baik kepada Robert, atau jika perlu menjadi teman curhat dan mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan solusi dari permasalahan yang dialami Robert. Yang kedua, memberikan motivasi kepada Robert agar lebih antusias dalam pembelajaran di sekolah, dan juga guru harus melakukan komunikasi dengan bibinya selaku wali siswa.